Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yang belum kenal, kenalin aku Siska. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku pakai alat untuk merapikan gigi tanpa pakai behel, dan harganya ini menurut aku cukup terjangkau gitu ya guys. Dan aku mau disclaimer dulu, kalau misal kalian jangan salah fokus atau salah fokus buat muka aku ini ya guys, kayak ini tuh ngepimpel karena aku lagi breakout, jadi jerawat-jerawatnya ini tuh aku tutup pakai kena pimpel, dan emang ada kelihatan aneh gitu, belang-belang gitu. Dan nanti kalau misal aku ngomong mulut aku rada aneh juga mohon dikemakumi, karena di sini aku lagi sariawan, jadi kayak kalau misal ngomong tuh kayak kena behel, dan aku tuh waxku nggak tahu gimana, jadi ya udah nggak aku wax gitu yang dekat ini, jadi ya udah nanduk-nanduk nih dan sakit rasanya. Jadi jadi langsung aja. Jadi di sini sebelum aku pakai ini, aku mau cerita dulu kenapa sih aku dulu tuh pengen banget ngerapiin gigi selain gak pede dulu tuh. Karena dulu sebenarnya waktu SD SMP itu tuh aku masih ngerasa ya nggak apa-apa gitu loh guys kalau gigiku rapi, kayak kalau gigiku nggak rapi kayak fine-fine aja gitu, karena nggak ada orang yang memperhatikan lebih detail. Dan ya udah kalau misal orang mau deketin aku, maksudnya pengen berteman, ya udah nggak mempermasalahkan gigi aku gitu. Sampai pada akhirnya waktu SMA itu tuh aku pertama kalinya dibully sama orang terkait fisik gigi aku, kayak gitu kan, bilang gigi aku tuh nggak rapi. Itu tuh posisi dimana kita tuh sedang bercanda gitu, sebenarnya dia sama aku tuh ya teman gitu, temenan gitu kan. Dan itu tuh pas di suatu ruangan, dan itu bener-bener ramai banget, dan isinya itu teman-teman kita sebenarnya kan. Terus karena teman-teman kita, aku pas bercanda sama dia gitu, mungkin dia nggak terima sama bercandaan aku atau kayak mana, padahal menurut aku bercandanya itu masih biasa aja, dan nggak ada kata ngehina atau ngebully secara fisik tuh enggak. Dan pada akhirnya mungkin dia nggak terima sama bercandaan aku, dan dia tuh langsung ngelontarin, dasar giginya maju merapi gitu kan. Dan itu tuh bener-bener dia tuh ngomongnya keras banget, dan yang awalnya itu ruangan itu tuh ya lumayan ramai, tiba-tiba tuh rada hening gitu loh guys mendengar perkataan dia kayak gitu. Dan dia tuh kayak masih senyum-senyum gitu pas dia ngomong kayak gitu sama aku. Jadi ya aku ya emang benar gitu kan, apa yang dia katain emang dia aku nggak rapi dan emang maju gitu kan. Tapi yang maksudnya kalau misal ngomong kayak gitu, kenapa harus di banyak orang itu ya keras itu gitu. Jadi hal itu tuh membuat aku insecure banget, dan sampai sekarang pun sebenarnya aku udah memaafkan dia gitu guys. Tapi kalau buat melupain tuh susah banget, dan aku kalau sampai ketemu sama dia tuh sekarang lebih rada ngehindar, dan bener-bener nggak mau ngobrol sama dia gitu sebenarnya, karena takut aja kalau dia ngelakuin hal yang sama ke aku kayak gitu, dan aku nanti bikin sakit hati lagi gitu dong. Dan omongan dia itu membuat aku overthinking, ngebuat aku kayak kepikiran dia ya gigi aku tuh nggak rapi. Jadi aku ngerasa ngebandingin sama teman-teman aku yang giginya tuh rapi, jadi aku yang kayak malah kesannya tuh bener-bener nggak bersyukur banget gitu, nggak bisa menerima diriku apa adanya pas saat itu. Dan aku tuh sampai akhirnya aku tuh cari di Google, searching gimana caranya ngerapiin gigi tanpa ngeluarin uang kayak gitu kan. Karena dulu aku juga terkendala ekonomi, aku kalau bisa mau minta orang tua juga kayak gak enak gitu kan. Yaudah deh, aku dapet tuh cara ngerapiin gigi tanpa pakai behel. Apa coba? Pakai spatula guys, yang buat anak nasi kayak ini. Nah itu tuh caranya itu adalah, itu tuh misal aku nggak punya itunya, jadi misalnya ini spatulanya ya, ini bisa spatulanya, terus ini tuh ada air yang dimasak gitu biar mendidih airnya. Nanti habis ini dibersihin spatulanya, itu tuh udah dimasukin tuh ke air panasnya buat nanti mungkin maksudnya buat sterilisasi atau kayak mana gitu kan. Terus habis dari air panas itu beberapa menit udah ngerasa panas, udah deh diganti ini ya, nunggu beberapa menit, terus
sama didorong banget, sama itu diulangin beberapa kali ya, beberapa menit udah ngerasa itu tuh udah nggak panas, aku celupin lagi ke air panas, udah kayak gitu sampai mungkin 1 jaman aku ngelakuin hal yang kayak gitu. Itu bener-bener seribet itu, udah dong. Terus aku tuh pakai itu mungkin kayak hampir 1 mingguan gitu loh guys, dan aku pun pakainya tuh secara diem-diem, takut kalau misal orang tua itu lihat kan, ngapain nih anaknya aneh banget lah kayak ngapain gitu kan. Yaudah dong, abis itu karena aku ngerasa 1 minggu itu ngerasain kayak nggak ada perubahan, dan itu pas aku pakai pun itu kayak ini apa, kena gusi, jadi kayak pas gini kan, terus ini kan masih ada air liur gitu kan guys, jadi udah ke kepleset gitu spatulanya terus ke atas. Gila, itu bener-bener sakit banget, dan buat aku rada trauma gitu loh kalau pas pakai itu. Dan ya kenanya tuh beberapa kali kayak gusi, jadi kan kayak yaudah deh, karena ribet dan menurut aku rada menyiksa, aku stop gitu pas pemakaian 1 mingguan kayak gitu. Udah dong, itu tuh aku ngerasa emang kayak kurang terlalu edukasi gitu ya guys. Aku tuh nggak ngebaca cara lainnya gitu, maksudnya terpaku gimana caranya ngerapin gigi tanpa pakai behel kayak gitu kan dong. Aku dulu juga kepikiran buat pasang behel di ahli gigi. Nah balik lagi karena karena terkendala sama ekonomi, jadi aku ya kayak aduh, kalau misal mau pakai behel di ahli gigi, dulu tuh aku masih kepikiran itu di ahli gigi guys. Kenapa? Karena di tempatku itu banyak banget ahli gigi yang berada di pinggir jalan gitu, jadi kalau misal pas lagi jalan tuh kelihatan gitu, dan kan bener-bener tuh posternya itu segede gaban gitu kan, jadi kelihatan kayak giginya dipasang behel, terus namanya behel fashion, terus merapikan gigi gini-gini, pokoknya membuat orang lain tuh tergiur deh gitu. Dan sampai sekarang aku tuh udah merasa bersyukur nggak terjerat yang namanya pemasangan di ahli gigi atau yang di salon gitu, karena kan ya tahu kan itu tuh kan nggak bagus gitu kan ya guys. Jadi udah dong, aku dari situ udah, karena nggak ada duit juga, udah aku berusaha untuk mengikhlaskan berusaha menerima diriku apa adanya gitu, yang ada pada saat itu, kayak nggak rapi udah nggak apa-apa gitu, kayak disyukuri aja. Terus omongan dari orang itu udah lupakan aja tuh nggak terlalu penting kayak gitu kan. Dan masuklah habis lulus SMA, aku masuk nih ke kuliah. Dan di kuliah ini itu emang aku ngerasa pure lagi gitu. Kenapa? Karena pas aku itu kan ngerantau gitu kan guys. Pas merantau itu tuh teman-teman aku yang ada di kuliah dan di asrama, itu kan aku juga asrama juga kan. Itu tuh teman-teman aku tuh pada cantik-cantik, terus pada giginya tuh rapi-rapi kayak gitu kan. Jadi aku yang kayak pengen banget gitu ngeliat kayak teman-teman yang giginya tuh rapi, bagus. Dan aku tuh masih sempat kepikiran pengen ke masang behel tuh di ahli gigi gitu, masih belum punya edukasi yang lebih baik gitu kan. Nah, juga tergendala ekosistem ekonomi juga, jadi aku cari di internet gitu cara ngerapiin gigi tanpa pakai behel. Ya spatula memang masih masuk, tapi kan udah nggak mungkin kan. Jadi aku akhirnya nemu deh namanya alat ini, trainer alignment, jadi kayak tip trainer gitu loh. Nah aku tuh nih bentukannya kayak gini. Nah aku tuh dapatnya itu dulu tuh pas zaman hitsnya gitu guys, pas hitsnya selebgram, pokoknya di Instagram tuh udah banyak banget yang nge-endorse pakai ini gitu kan. Ya udah, karena aku kayak tergiur gitu dan lagi viral-viralnya, dan emang klaimnya tuh bagus banget, yang ngerapin gigi secara cepat, terus gak ngerasa sakit dan murah gitu kan. Ini udah terpercaya, coba beli. Nah akhirnya aku cari ini tuh di marketplace Orange, dan di marketplace Orange ini tuh aku cari gitu kan, dan harganya itu bener-bener antara sekitar 80 sampai 150-an gitu kan. Dan aku kan cari harga yang kayak relatif terjangkau, dan akhirnya aku nemu toko, dan itu tuh emang reputasinya itu udah bagus, udah 4.8 gitu loh, hampir mau 5 kan. Terus lihat di review-reviewnya yang ada di marketplace itu kan baik-baik itu, bagus-bagus itu. Jadi tanpa berpikir panjang, karena aku udah pengen cepet-cepet gitu giginya tuh rapi, akhirnya aku beli ini. Udah aku pesan, harganya itu dulu
100.000 kayak gitu, dan aku kirim ke asrama. Nah beberapa hari kemudian udah diterima di asrama aku, dan kayak gini guys bentukannya, kelihatan gak sih kayak gini. Nah ini kan A kan guys, A gitu kan. Nah A ini bagian atas, ini bagian bawah, ini yang belakang kayak gini, samping kayak gini nih. Dan ini tuh bener-bener elastis banget nih. Aku mau nyantolin tadi aku agak pakai behel guys, jadi saya ini takutnya kalau misalnya tak pasangin malah rusak gitu kan. Aku coba pakai ini, sebenarnya nggak aku lupa aturan pakainya kayak mana, tapi aku pakainya ini tuh pas mau tidur aja, karena kan satu asrama guys, jadi kamar tuh berempat. Jadi kalau misal aku pakainya ini pas pagi hari nggak mungkin karena kuliah, pas sore hari pas balik kuliah itu nggak mungkin karena kan malu gitu kan kalau misal lihat sama teman-teman. Jadi aku pakainya itu pas malam hari pas mau tidur, jadi aku pakai ini. Hal yang pertama aku rasain pas pakai ini adalah ini, bau pertama itu kayak bau kimia gitu guys, bau kimia banget, ngerasa nyenget banget dan gak enak sebenarnya, tapi aku kayak berusaha positif, mungkin emang kayak gitu kali ya. Terus yang kedua, pas dipakai, pas aku masukin ke mulut itu tuh bener-bener ngerasa giginya tuh kayak tegang gitu, tegangnya tuh ngerasa ketekan gitu loh guys. Aku juga mikirnya oh mungkin ini udah reaksinya kayak gitu kali ya, ketekan-tekan kayak gitu, jadi kayak udah gitu. Tapi tuh lama-lama pas beberapa jam kemudian itu tuh rahang aku ngerasa kayak apa ya, tegang banget, nggak enak banget, tapi aku masih berpikiran positif gitu kan, mungkin efeknya. Akhirnya pas pagi-pagi ini kan bangun tidur bener-bener ini tuh full sama air liur aku guys, dan air liurnya tuh kemana-mana kan, jadi bau banget ya Allah, sumpah itu bau banget. Kadang juga kalau pas bangun tidur tuh giginya tuh udah nggak tahu kemana, udah lepas aja nih dari gigi gitu kan. Ya udah aku nyoba deh beberapa bulan, kayaknya tuh 1 bulan aku coba gitu, tapi malah kalau dipakai terus tuh aku ngerasa melukok gitu loh guys. Tau nggak ya melukok tuh apa ya? Kalau dipakai terus tuh rasanya udah rada mual gitu, muntah gitu rasanya. Terus rahang aku pun jadi bener-bener kayak tegang gitu, gak enak banget dah. Terus yang gesiku nggak enak aja, nggak tahu, pokoknya ngerasa nggak enak deh. Terus aku ngerasa sengaja udah pakai baru 1 bulan aku ngerasa nggak ada perubahan, ya udah dia nggak mau ngelanjutin gitu lagi. Juga bener-bener kayak ribet banget, harus pakai malam hari dan ngerasa kayak mual kan, bener nggak enak banget kan. Apalagi kalau pagi hari udah air liurnya kemana-mana, udah bikin malu banget saya dilihatin teman-teman. Jadi karena aku terlalu dulu berekspektasi tinggi banget pakai ini, aduh udah ngeluarin ya 100.000 lumayan lah gue jajan dulu kan waktu kuliah, tapi deh nggak apa-apa gitu buat pembelajaran aja. Tapi juga kan aku udah ceritakan, aku dulu pas kuliah juga sempat masih kepikiran mau pakai bel di ahli guys, betapa bodohnya aku. Allah, kenapa sih masih kepikiran itu? Aku tuh masih belum teredukasi lebih baik gitu terkait perbehelan ini, perapian gigi ini gitu. Sampai akhirnya aku tuh baru-baru ini baca atau ngedengar penjelasan dari dokter itu kalau misal ini tuh sebenarnya di bidang kedokteran itu emang ada gitu guys, emang ada. Tapi peruntukannya itu bukan untuk orang dewasa. Bukan orang dewasa yang umurnya lebih dari 16 tahun tuh udah nggak bisa pakai ginian, karena ya ini tuh bisa digunain kalau misal umurnya itu masih dalam pertumbuhan kayak gitu kan. Jadi umur kayak misal 7 sampai 8 tahun, terus sampai maksimal mungkin 12 tahun kayak gitu. Karena masa pertumbuhan ini tuh maksudnya giginya tuh masih gigi susu gitu loh. Terus ataupun giginya tuh campuran antara gigi susu sama gigi tetap, ataupun udah menginjak dewasa muda, jadi tetapnya itu udah ada semua tapi kan masih ngerasa muda gitu lah, maksudnya awal-awal gitu gigi tetapnya itu ada, masih bisa kayak pakai ini. Dan ini pun itu kalau misal dipakai nggak semua umur bisa dipakai ini, jadi itu ternyata ada fase-fasenya gitu loh guys. Misal kalau misal umurnya 7 sampai 9 tahun ini pakai ukurannya segini, mungkin umurnya yang 10 sampai 12 ukurannya itu udah beda. Nah kayak gitu, jadi nggak bisa satu ukuran ini dipakai buat semua kalangan umur tuh nggak bisa, ternyata itu ada fase-fasenya. Aku juga baru ngeh kalau beli kayak ginian di marketplace nggak menjamin ini tuh apakah emang
udah bersertifikat buat apa sih peredarannya atau enggak, karena aku cek juga di tempatnya pun gak ada izin legalnya gitu loh. Jadi cuman ya udah kayak gini, nggak tahu nih emang legal buat digunain atau enggak, juga nggak tahu ini pakai bahan apa kan juga nggak tahu. Takutnya tuh kalau misal pakai kayak gininya terus bahannya tuh nggak apa ya, nggak baik buat tubuh kita kan. Ini dimasukin ke mulut ya guys, kalian coba bayangin deh kalau misal kalian kayak gini nggak tahu ini bahan apa dan apakah emang bahannya itu apakah bakal meracuni tubuh kita atau enggak, kan nggak tahu ya. Kami marketplace apalagi yang punya aku ini nggak ada sertifikatnya sama sekali, gimana cara tahu kalau ini itu emang legal atau enggak kan. Jadi ya kalau misal mau beli kayak gini atau mau beli suatu hal gitu, kalian tuh kita tuh harus kritis gitu loh guys, apakah ini tuh emang bermanfaat atau kita, apakah dampaknya bakal positif ataukah malah negatif gitu. Jadi jadilah orang tuh kritis dalam berbagai hal supaya nanti kedepannya jadi baik tuh dan tidak merugikan diri kalian sendiri. Aku tuh nggak ngerekomendasiin, aku lebih, kalau aku pribadi jujur karena aku pakai ini itu nggak ada hasilnya, jadi menurut aku ratingnya 5/10 sih. Kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa pakai kayak ginian terus emang ada efeknya, kalian bisa drop buat di kolom komentar, mungkin kita bisa berdiskusi atau punya pemikiran hal yang lain terkait ini, ataupun yang tadi yang aku pakai spatula, pengalaman kalian pakai spatula atau apakah berhasil atau enggak, kalian bisa sharing di kolom komentar. Kali aja aku bisa baca gitu cerita kalian tuh kayak excited gitu loh guys, aku seneng banget. Ataupun kalian mau komentarin soal hal ini juga it's okay, nggak apa-apa, kali aja aku juga bisa ngebales juga kayak gitu. Jadi mungkin cukup sekian guys buat video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar aku lebih semangat bikin konten selanjutnya. See you on my next video, bye bye.